Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thawaban. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada hentinya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya tidak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru dan peserta didik 1 Pinanggi beserta perwakilan dari anak-anak kami. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari Bapak Son dalam kegiatan rencana tindak lanjut kegiatan latihan CKD pendidikan rencana tindak lanjut modul 3 yang ini kegiatan untuk sport education model turnamen futsal. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Son untuk mempresentasikan kegiatannya. Terima kasih sebelumnya ucapkan kepada Pak Antuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahmat Ison. Saya di sini bertujuan untuk menyampaikan rencana tindak lanjut modul 3 menggerakkan komunitas belajar rencana pembelajaran berbasis proyek, yaitu saya ambil di sini tentang sport education model tentang turnamen futsal. Nah, di sini sebelumnya saya ingin bercerita sedikit bagaimana di PKG PJOK kita sebagai guru PJOK harus menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah masing-masing. Nah, di sini saya menggerakkannya dengan cara membuat sistem atau sport education model turnamen futsal yang akan terlaksananya insya Allah nanti ketika ekskul di akhir semester 1. Oke. Nah, di sini latar belakang tentang sport education model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Nah, di sini kita sengaja mengundang OSIS dan jajarannya untuk bisa melihat bagaimana tata cara sport education model ini akan dilaksanakan di akhir semester 1 ini. Nah, di sini selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya seperti menjadi pelatih, kemudian manajer, peralatan wasit, pencetak skor, ahli statistik, bahkan lebih luas lagi menjadi penganalisis pertandingan. Kemudian ada di sini jurnalis dan sebagainya. SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, kemudian kemampuan dan minatnya. SEM bisa menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, kemudian pilihan, choice dan kepemilikan, ownership. Kemudian memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan. Nah, ini dilaksanakan dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang mengembangkan kepemimpinan murid. SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen futsal antar kelas di SMK 1 Pinanggi. Nah, jadi di sini kita
memanfaatkan siswa kita yang ada di sekolah, berapa lokal yang akan mengikuti nanti turnamen futsal yang akan kita laksanakan di akhir semester ini. Ini bukan cuma sekedar futsal saja sebenarnya. Mungkin ada lomba-lomba yang lain, contohnya voli yang biasa kita laksanakan, kemudian mungkin ada lomba-lomba tradisional kayak tari tambang, atau mungkin lomba apa namanya yang pakai mangkuk, apa namanya? Batok kelapa itu mangkuk. Atau burung. Nah, itu termasuk salah satu permainan tradisional juga. Nah, kemudian sesuai dengan hasil diskusi kelompok belajar sekolah atau KBS, dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan turnamen futsal atau mungkin turnamen yang lain, mulai dari sarana dan prasarana sampai dengan alat pendukung. Dengan mengadakan turnamen futsal, siswa dapat mengalami kompetensi sejati menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Turnamen futsal dipilih karena dari banyaknya minat murid dalam kegiatan futsal dan survei dengan perwakilan murid dari setiap kelas. Nah, di sini tujuannya yang pertama yaitu terwujudnya siswa yang berakhlak karimah, juga sehat, gembira dan berprestasi. Kemudian pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati. Kemudian yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Kemudian meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kemudian terakhir adalah penerapan konsep belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, di sini kita dapat lihat capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Yang pertama ini capaian dan tujuan, yaitu nomor 1 pemahaman tentang aturan permainan futsal. Nah, di sini siswa kita juga harus tahu bagaimana pemahaman tentang aturan permainan futsal. Kemudian yang kedua, pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga, pemahaman taktik futsal. 4, sportivitas dan kerjasama tim. Nah, di sini yang dalam olahraga ini pasti kita dituntut untuk sportif. Nah, bagaimana kegiatan-kegiatan ini berjalan dengan lancar, harus ada sifat sportivitas dari masing-masing pribadi siswa tersebut. Kemudian yang kelima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, langkahnya yaitu 1, pembahasan dalam technical meeting, yaitu akan dibahas, diberikan 1 hari untuk technical meeting atau TM. Kemudian latihan dalam pengolahan mesin. Yang ketiga, menganalisis pertandingan futsal dalam turnamen. Keempat, menyelenggarakan turnamen futsal yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan dan pertahanan. Dan yang kelima, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Nah, ini perannya siswa menjadi panitia, peserta, pelatih, dan wasit. Kemudian yang kedua, siswa menjadi peserta, pelatih, dan manajer. Siswa menjadi panitia, peserta, pelatih, dan manajer. Kemudian yang keempat, siswa menjadi peserta, pelatih. Kemudian yang kelima menjadi panitia. Jadi sini siswa ini yang harus berperan aktif, bukan hanya guru-guru saja. Nah, selama ini guru yang mendaftarkan, guru yang menjadi manajer, kemudian guru juga yang menjadi supporter juga, tapi di sini tidak. Jadi siswa yang harus lebih aktif daripada gurunya. Jadi di situ makanya ada perwakilan OSIS, nanti disampaikan juga ke teman-temannya, ke rekan-rekannya. Jadi yang lebih aktif itu adalah siswa. Bagaimana jadi pelatih, manajer, kemudian supporter. Jadi semuanya harus terlibat aktif. Kemudian ini lini masanya, ini perkiraannya. Tanggal 1, kemudian 9 Desember, kemudian 11 sampai 14 Desember, kemudian tanggal 11 sampai 14 Desember, dan lanjut tanggal 19, ini nomor 5 ya, sampai 14 Desember. Nah, kemudian kita lanjut struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Itu ada kurikuler, murid yang terlibat dalam kelas 10 dan kelas 11. Kalau kelas 12 itu tidak ada lagi ya, karena mereka PKL. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1, diprediksi tanggalnya 11 sampai 14 Desember. Kemudian penanggung jawab, yaitu ada kepala sekolah, komunitas belajar sekolah yang menjadi lokomotif atau fasilitator, adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru PJOK, kemudian mitra dengan
komunitas belajar sekolah, kemudian guru 7KT yang berperan dalam pengerahan IT terkait publikasi, kemudian live streaming, kemudian melalui website sekolah dan sosial media sekolah. Kemudian mitra yang dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid. Kemudian mitra dan sponsor dari orang tua, murid dan perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Murid yang berjumlah lebih kurang 913 orang, masing-masing ini adalah kelas 10 dan kelas 11, mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya menjadi panitia, serta wasit, pelatih, dan penonton. Kemudian yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk lapangan futsal. Yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet, baik itu ruang lab, komputer, serta multimedia mendukung untuk melakukan streaming pada saat pertandingan. Yang kelima, sarana dan alat yang tersedia untuk melakukan turnamen futsal. Nah, kemudian ada rencana evaluasi. Nah, di sini ada 7 tahapan implementasi SEN dalam pembelajaran masing-masing. Tahapan harus dievaluasi. Yang pertama yaitu tujuan pembelajarannya, yaitu yang mana tujuannya itu meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEN. Kemudian 2, umpan balik dari murid, itu tentang pengalaman dalam pembelajaran SEN mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang ketiga, refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEN. Yang keempat, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEN. Yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Kemudian yang keenam, mengevaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Nah, ini kemungkinan tantangan yang akan terjadi di lapangan, yaitu yang pertama, pengelolaan waktu, yaitu jadwal padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Kemudian yang kedua, faktor alam atau cuaca, karena lapangan outdoor mungkin saja akan terjadi cuaca seperti hujan dan lain-lain. Kemudian motivasi peserta. Ini kita motivasi peserta dapat menjadi tantangan terutama jika mereka mengalami kegagalan selama turnamen. Kemudian yang keempat, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik pada setiap peserta. Yang keenam adalah keterlibatan orang tua dan komunitas. Solusinya itu penjadwalan yang efisien. Nah, ini pengelolaan waktu tadi. Ini solusinya. Kemudian yang kedua, pindah ke lokasi lapangan indoor. Ya, kalau seandainya ada hujan terjadi atau kendala-kendala di lapangan yang tidak bisa dipakai, kita pindah ke tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui penguatan dan pujian. Kemudian seterusnya, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Kemudian yang keenam, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program. Nah, sekian mungkin hasil presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Dalang Harrison yang telah memaparkan dari rencana kegiatan tindak lanjutnya tentang pelaksanaan turnamen bola futsal. Di mana perencanaannya ini semua kegiatan mulai dari persiapan sampai kegiatan itu diprakarsai oleh siswa. Yang panitianya dan siswanya juga menjadi manajer dia sendiri, jadi guru hanya mendampingi. Ini rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Harrison yang rencananya dilaksanakan di bulan Desember saat kelas meeting. Mungkin kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu atau Anda untuk bertanya. Kita batasi dulu untuk 2 pertanyaan atau nanti satu pertanyaan baru langsung
silakan. Ya silakan Pak Win. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan. Saya mau bertanya dari cerita Sen, siswa juga menceritakan jadi pemain, pelatih, manajer dan lainnya. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya mengidentifikasi dari siswa yang ada, ini kamu cocoknya jadi pelatih, ini kamu jadi manajer, ini pemain. Jadi gimana caranya itu Pak? Karena itu kan perlu ilmu ini juga kan, nggak sembarang juga yang siswa yang punya sifat untuk menjadi pelatih atau manajer. Kalau pemain mungkin bisa semuanya. Kalau yang dua ini manajer, pelatih itu kan perlu ada itu ya apa namanya, potensi memanage sebuah komunitas. Baik, semuanya. Terima kasih Pak Win. Berarti tadi isi pertanyaannya, bagaimana kalau siswa ini belum mempunyai kemampuan itu ya, baik dalam segi pelatih, mungkin jadi panitia juga kan, nanti wasitnya juga dari panitia, bagaimana mengatasinya? Maksudnya kita memilih, oh kamu ini pelatih sebenarnya, kan ada. Oh, kamu kan cara memilih siswa yang berkompetensi itu. Ya, apanya itu kan ada kriteria ya. Oke, silakan Pak Ramadan. Oke, terima kasih Pak William, ini pertanyaan bagus. Nah sebelumnya Pak William, ini kita dapat kita rapikan dulu. Ya, ini kita akan melaksanakan sport education model, Pak William. Kemarin kita waktu pelatihan atau mengikuti kegiatan PKD ini, semua peserta harus terlibat. Walaupun kita tidak bisa menjadi pelatih, ya, walaupun kita tidak bisa jadi manajer segala macam. Waktu itu pun ada kami disuruh, ada yang mewakili sebagai bupati, ada yang mewakili sebagai Kapolres, ada yang mewakili sebagai Kemenpora. Itu kan bukan bidang kita sebenarnya. Nah, tapi di sini kita kan tujuannya untuk edukasi. Nah, di sini kita untuk menunjuk siswa itu pertama kita tanya dulu siapa yang mau bersedia untuk menjadi contoh atau menjadi pelatih, ya. Walaupun tidak ada ilmunya di situ, tidak ada bidangnya di situ, tapi kita harus aktif di situ. Walaupun tidak ada kemampuannya di situ atau tidak bidang itu. Tujuan kita adalah edukasi. Nah, walaupun kita tidak ada ilmu kita di bidang pelatihan atau manajer dan segala macamnya, jadi siswa ini harus yang penting aktif dulu. Tujuan untuk edukasi. Nah, jadi itu makanya siswa ini harus aktif. Semuanya terlibatlah dalam kegiatan sport education model ini. Mungkin itu saja, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marisa. Bagaimana Pak Win dengan jawabannya? Sudah puas ya. Kita beri satu pertanyaan lagi, boleh mungkin dari Nanda? Ya, kebetulan nanti kan pelaksananya Anda nih, kira-kira kalau dari segi Anda apa yang akan jadi kendala gitu? Oke, silakan. Baik. Pertanyaannya tentang peralatan, Pak. Gimana kalau lapangan misalnya kan, kalau di SMKN Kutinari kurang memadai. Ya. Nah, gimana tanggapan dari Bapak? Oke, jadi ini tentang fasilitas ya, fasilitas yang kurang memadai. Nanti bagaimana konsep cara mengatasinya? Ya, oke. Kita minta saran dari saya. Oke, terima kasih perwakilan. Ini ketua OSIS. Wakil ya. Oke, pertanyaan bagus. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan di apa namanya, ada yang kemungkinan ya. Nah, di sini mungkin kita
kendala, mana tahu ya ada kendala lapangan. Jadi kita bisa mengajak atau memindahkan lokasi turnamen futsal ini ke lapangan di depan. Karena kita sangat dekat sekali dengan lapangan bola kita di depan yang sangat bagus sekali. Tapi sekarang lapangan itu terbengkalai. Nah, kemudian nanti ketika proses eskul berjalan, kalau seandainya lapangan kita ini tidak memungkinkan, sarana prasarana kita tidak memungkinkan, kita bisa alihkan ke lapangan yang di luar. Dan yang penting kegiatan kita berjalan dengan lancar, kita carikan solusi terbaik nanti buat acara eskul kita kira-kira semester ini agar lebih mudah. Oke, terima kasih. Berikan moderator. Oke, terima kasih. Bapak Ramadan, bagaimana? Oke, sudah. Masih ada Bapak Ibu yang masih mau bertanya? Sudah tidak ada lagi? Oke, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya tentang rencana tindak lanjut dari modul 3 kegiatan PKG PJOK dari Tanah Madison, kami sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Bila ini topik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.